pemaknaan terhadap jarak sosial. Yang pertama pembatasan gerakan atau mobilisasi. Gerakan orang itu dibatasi. Yang kedua physical distancing, pembatasan jarak fisik. Jadi sudah Anda lihat banyak sekali di bis, di tempat ruang tunggu itu 2 kursi tidak boleh diduduki misalnya. Antrean juga harus berjarak 1 meter. Kalau Anda belanja di banyak supermarket itu pembatasan jarak fisik. Itu minimal 1 meter, 1 meter hingga 2 meter. Kemudian banyak negara itu mempraktekkan lockdown. Sebetulnya makna lockdown, sebetulnya makna utamanya pembatasan mobilisasi. Artinya di dalam lockdown itu yang sebenarnya di beberapa negara dipraktekkan itu adalah kegiatan, adalah pembatasan kegiatan. Artinya kegiatan-kegiatan yang di luar itu dibatasi. Keluar rumah juga dibatasi, bekerja juga diminta work from home. Beribadah dibatasi, ya baik itu ke gereja, ke masjid, ke tempat peribadatan Hindu di India juga dibatasi. Kemudian belanja dibatasi, hanya boleh belanja untuk makanan dan obat. Tidak boleh belanja misalnya di mal-mal dan sebagainya. Jadi ini bentuk dari pembatasan-pembatasan mobilisasi orang. Termasuk pembatasan mobilisasi itu adalah melakukan perjalanan wisata, baik di dalam negeri apalagi ke luar negeri. Kemudian pergi keluar rumah, area atau daerah itu juga dibatasi. Jadi orang tidak boleh keluar rumah, keluar area atau keluar daerah. Jadi pengawalan dan bahkan ada pengawalan dan penjagaan ketat oleh keamanan. Ini ruang lingkup atau pengertian lockdown yang banyak dipakai. Kalau di Indonesia memang nanti agak berbeda, nanti akan saya jelaskan. Di lockdown di berbagai negara itu tujuannya adalah semua orang diharapkan untuk stay home atau kebijakan tinggal di rumah. Bahkan seluruh show ya, TV-TV itu ya, late night show, semuanya itu dilakukan dari rumah. Kemudian jarak sosial itu dilakukan kalau di Indonesia melalui pembatasan sosial berskala besar, itu yang ramai dibicarakan prakteknya, itu PSBB di Indonesia. Seperti apa? Misalnya pembatasan sosial berskala besar ya termasuk di dalamnya misalnya pembatasan sholat Jumat ya, atau pembatasan untuk pertemuan-pertemuan seminar, konferensi, kuliah dan sebagainya yang skalanya besar itu masuk di situ. Kemudian di Indonesia juga pembatasan sosial itu sebetulnya diatur dalam karantina kesehatan, itu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Jadi maksud dari karantina kesehatan sebetulnya hampir sama dengan lockdown. Pembatasan penduduk suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Jadi sebetulnya kasus karantina kesehatan atau mobilisasi tentang atau pembatasan jarak gerak itu sudah banyak dilakukan, karena dulu sebelum COVID ini sudah ada beberapa penyakit ya, seperti flu burung, flu babi, Ebola, Zika, itu semua penyakit-penyakit menular ya, sehingga ada pembatasan untuk gerakan dari satu tempat ke tempat lain. Jadi kalau masih ingat ketika flu burung mulai ada, terus SARS, MERS itu ya, itu dibatasi pergerakan masuk dan keluar bandara misalnya. Jadi ini dibuat memang karena sebetulnya sudah lama, karena berbagai jenis penyakit infeksi ya yang bisa menyebar dengan cepat, terutama penyakit-penyakit yang medianya itu udara atau airborne diseases.
Karena kalau COVID ini masih belum dikatakan airborne, masih disebut hanya droplet media. Jadi terjangkitnya bukan melalui udara, tetapi melalui percikan air ludah maupun percikan bersin. Jadi sebetulnya lebih tidak kalah berbahaya dengan yang airborne. Karena kalau airborne itu sudah susah dikendalikan karena ada di udara, kita berdekatan saja bisa virusnya jalan-jalan seperti TBC ya. Sehingga TBC itu di Indonesia masih tinggi dan jumlah kematiannya juga sangat besar ya. Dibandingkan COVID, memang jumlah kematian TBC itu besar. Jadi ini yang disebut karantina wilayah, atau ketika ada KLB demam berdarah itu juga bisa karantina wilayah. Dan ini belum diberlakukan, yang baru diberlakukan mulai 10 April hari ini adalah di Jakarta ya, karantina wilayah. Kalau karantina wilayah itu diberlakukan dan ini sudah disetujui oleh Menteri Kesehatan atau harus disetujui oleh Menteri Kesehatan, itu penjaminan kebutuhan dasar harus dijamin oleh pemerintah. Itu memang susah, kebutuhan dasarnya itu kebutuhan-kebutuhan tidak hanya manusia, termasuk hewan piaraan. Jadi memang konsekuensi karantina kesehatan itu akan besar. Nah, kemudian ada model yang dikembangkan yang lain adalah model PDDM, Probabilistic Data Driven Model. Ini juga model teori antrean dengan mengasumsikan proses pasien datang ke rumah sakit, baik itu pasien positif, pasien ODP, PDP, ya, atau OTG, ya, tak punya gejala tapi dia takut kena misalnya. Ini mengasumsikan proses pasien datang ke rumah sakit sebagai penderita COVID positif. Nah, ini datanya didapat dari situ. Ini model probabilistic data driven model. Model PDDM ini lebih baik untuk menggambarkan total data penderita COVID. Karena kalau sudah sampai masuk rumah sakit kan sudah bisa didetek mana yang positif, mana yang negatif. Minimal kalau harus nunggu akan ketahuan setelah tes, misalnya 2-3 hari tes swabnya atau tes air liurnya bisa mengetahui positif atau tidak. Jadi model ini menurut laporan yang ada di Kompas itu sudah diujikan selama 2 minggu dan errornya hanya 1,5%. Artinya dari data-data yang masuk di Rumah Sakit Jakarta itu setelah diteliti modelnya ini hanya tingkat kesalahannya itu hanya 1,5%. Jadi modelnya lebih presisi. Keunggulan lain dari model PDDM atau probabilistic data driven model ini, kemampuannya untuk memprediksikan waktu terparah dan waktu berakhirnya pandemi itu bisa dilakukan. Kalau menggunakan model PDDM, probability data driven model, penambahan maksimum total penderita COVID-19 per hari itu sekitar minggu kedua April itu bisa 185 pasien per hari. Jadi kalau menggunakan model yang ini, jadi tadi ada model skenario yang banyak dan sangat berbeda-beda. Dan kalau model ini mendasarkan pada data yang masuk di rumah sakit di Indonesia yang menjadi rujukan 100 hari setelah 2 Maret, yakni di sekitar tanggal 29 Mei, itu total penderita COVID positif itu 6.174. Ini beda dengan yang tadi model yang pertama itu bisa sampai 60.000 ya. Itu lebih dari segi jumlahnya ya. Jadi sejak pertengahan Mei diharapkan penambahan total penderita itu sudah relatif kecil. Ini asumsinya tadi jika ketat, skenario yang ketiga, jika seluruhnya disiplin untuk tidak ada mudik, tidak ada Ramadan, tidak ada pertemuan, semua akan disiplin ya, disiplin untuk melakukan itu. Jadi ini memang PDDM ini dipakai berdasarkan data dari
pasien rumah sakit yang masuk dengan asumsi ada pencegahan yang disiplin. Nah, ini model PDDM driven model. Oleh karena itu penting sekali melihat hal ini untuk melakukan upaya-upaya pencegahan. Kalau tidak, kita akan kembali yang curve ini. Diperkirakan pada bulan Mei bisa mencapai 17.000 kasus. Ini kalau disiplin. Kalau tidak disiplin bahkan sampai 60.000 kasus. Ini beban rumah sakit akan menjadi semakin besar ya. Jadi skenario-skenario ini dibuat berdasarkan data-data yang tersedia dan model-model yang sudah dibuat oleh ahli epidemiologi dan matematisian, karena memang ini semuanya statistik ya, untuk melihat seberapa sih kira-kira nanti pasiennya, kemudian kapan berhentinya, ini baru bisa mereda. Dan mereda itu tidak otomatis langsung sudah selesai ya. Seperti di Wuhan, Cina, antara mereda bulan April, bulan Maret akhir, itu baru April ini saja dibuka. Jadi kalau meredanya Juni, Juli, itu baru Agustus mungkin kita sudah mulai membuka sedikit demi sedikit urusan publik. Dan inilah makanya dengan data, dengan skenario-skenario seperti ini, skenario 1, 2, dan 3, ini pemerintah Indonesia menetapkan situasi tanggap darurat ataupun kondisi tanggap darurat itu dari Maret hingga akhir Mei 2020. Jadi sampai Mei 2020 itu hampir semua model itu menunjukkan bahwa tetap akan terjadi dan mungkin ada yang mereda atau kalau tidak disiplin tidak mereda. Jadi sampai Mei ini kita tidak berharap atau belum berharap situasinya bisa normal ini. Kalau kita berharap kapan sih berakhir, ya sampai Mei tidak akan berakhir dengan melihat berbagai model ini. Paling banter akan berakhir itu pada awal Juni dan Juli. Itu baru berakhir COVID-nya. Saya kemudian melihat apa intervensinya, karena semua ini yang dari pertama itu hanya bisa dilakukan dengan intervensi. Jadi flattening the curve ini hanya bisa, atau pandemi outbreak ini hanya bisa dilakukan dengan intervensi. Intervensi apa yang dilakukan? Ini saya akan mengambil apa yang dilakukan Muhammadiyah untuk memperlambat penyebaran virus. Jadi dari awal April dari awal Maret, 5 Maret itu sudah dibentuk Muhammadiyah COVID Command Center. Jadi disitulah supaya beban rumah sakit itu tidak terlalu berat, itu sudah terlibat. Tidak hanya rumah sakit negeri yang berat bebannya, Muhammadiyah juga mulai menyiapkan rumah sakitnya juga untuk menerima tidak hanya menunggu pasien yang positif, tetapi juga orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan, maupun orang tanpa gejala. Sampai saat ini sudah ada 55 rumah sakit Muhammadiyah Aisyah yang terlibat menangani atau menerima orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan, orang tanpa gejala, bahkan yang positif di beberapa rumah sakit. Ini yang terkonfirmasi berdasarkan tes swab. Kemudian yang dilakukan untuk memperlambat curve tadi, ada intervensi, adalah pembuatan panduan dan media sosial yang untuk pencegahan COVID. Ini silahkan nanti bisa di-download, nanti materinya bisa saya kirimkan ke Mas Hamzah Panjuri, atau materinya nanti biar saya masukkan ke Bitly yang di infografis MCCC, jadi Anda bisa mendownload apa itu panduan-panduan dan info-info yang ada di sana. Nanti materinya akan saya masukkan ke sana. Kemudian PP Muhammadiyah juga sudah membuat maklumat, instruksi dan edaran, termasuk maklumat tentang membolehkan tidak Jumatan, bahkan kalau bisa itu menghindari, melarang
Jumatan dilakukan, karena juga itu akan menyebabkan tadi flat-nya tidak curve-nya tidak flat, tapi curve-nya akan semakin tinggi. Kemudian instruksi apabila untuk instruksi untuk sekolah-sekolah juga belajar di rumah, termasuk perguruan tinggi, itu ada instruksi edaran baik oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, Majelis Tarjih, Majelis Dikdasmen, Majelis Dikti, ya, yang maklumat-maklumat yang lain, termasuk apabila sampai April hingga Mei ini Ramadan itu berjalan, pandeminya masih tadi kurvanya masih tinggi, itu disarankan untuk tidak Ramadan. Jadi masjid-masjid Muhammadiyah khususnya untuk tidak menyelenggarakan Ramadan, untuk tadi menekan supaya tidak kurvanya tidak kembali tinggi dan membebani rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan yang lain. Di samping itu, upaya yang dilakukan untuk melakukan intervensi itu bisa juga dengan pembuatan tadi Muhammadiyah ada aplikasi, ya, bukan aplikasi Safarimu, sadar faktor resiko, dan gemes gerakan memberi masker. Jadi Safarimu itu juga bisa di-download, silahkan, ya. Kemudian sosialisasi COVID tadi yang harus dilakukan adalah melalui mobil penerangan keliling, TV Talkshow, webinar, keluarga tangguh hadapi COVID, sosialisasi melalui media sosial, dan kuliah WhatsApp. Jadi ini sosialisasi apa itu COVID, apa yang harus dilakukan oleh seseorang untuk menghadapi COVID, bagaimana keluarga menghadapi COVID, ini semua melalui berbagai metode, baik itu mobil penerangan keliling, kemudian talkshow di TV-mu, kemudian webinar, keluarga tangguh, serta sosialisasi melalui media sosial dan kuliah WhatsApp. Kemudian apa yang dilakukan Muhammadiyah untuk melambat penyebaran virus itu selanjutnya ada pemutaran iklan layanan masyarakat melalui radio. Kemudian ada video motion grafik, edukatif pencegahan COVID, membentuk call center kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, pemantauan mahasiswa dan dosen, pembagian multivitamin, pembuatan APD, pendistribusian masker, sarung tangan, dan APD, kemudian pembuatan dan pembagian masker, hand sanitizer, ya. Ini semua sebagai upaya intervensi yang dilakukan tidak hanya oleh pemerintah, tetapi masyarakat, ya, menjadi bagian dari upaya secara global memberikan intervensi, karena Muhammadiyah adalah organisasi besar, ya. Kemudian, jadi itu beberapa poin untuk pemantik diskusi. Nanti kita diskusikan apa itu dan kenapa kita harus juga terlibat secara organisasi atau secara individual untuk supaya ada intervensi ini, ada intervensi berkaitan dengan ini pandemic outbreak. Jadi ini yang kita berharap, yang sisi kiri itu agar dikurangi. Jadi ini yang kita berharap supaya flattening the curve itu mempercepat, jadi memperlambat penyebaran virus, mempercepat upaya penyelesaian pandemik. Jadi kami berharap apa yang saya sampaikan sedikit ini bisa menjadi pemantik diskusi. Saya kembalikan kepada Mas Malik, ya, untuk silahkan kalau untuk diskusi. Jadi kalau berkaitan dengan tadi berbagai model untuk melihat skenario kapan sih berakhirnya, ya, karena kita baru 1 bulan saja sudah capek, ya. Ternyata ini kita tidak bisa berharap selesai dari model-model yang ada, itu masih agak cukup lama, ya. Bahkan diperkirakan mereda itu baru Juni atau awal Juli dari
skenario-skenario yang ada. Begitu, terima kasih Mas Malik, saya kembalikan untuk diskusi. Baik, terima kasih Bu Rahmawati Hussein untuk pemaparannya, cukup singkat, padat, dan jelas sekali. Mungkin ada yang mau bertanya jadi bingung jadinya. Tapi karena ini forum diskusi, jadi mungkin teman-teman ada yang akan memberi pandangannya. Saya berharap teman-teman bisa angkat tangan supaya nanti host bisa mempersilahkan mereka yang mau bertanya atau memberi pandangan terkait sampai kapan COVID ini berakhir. Mengingat sekarang di Cina, Wuhan, katanya sudah ada second wave, gelombang kedua dari virus ini. Dan itu menjadi perhatian lagi, tambahan bagi teman-teman epidemiologis, hitung ulang lagi second wave ini dampaknya seperti apa. Dan kemarin sore ada diskusi dengan pelaku usaha, survival para perusahaan itu hanya bisa sampai bulan Juni. Setelah itu akan terjadi kolaps kalau tidak segera penanganan yang kuat. Maka ini perhatian betul dari semua, karena memang ini sudah menjadi gerakan semesta. Belum ada yang angkat tangan atau mungkin ada yang bertanya? Jadi sebetulnya tadi mungkin saya tambahkan sedikit ya. Jadi dari berbagai sumber yang saya baca itu faktor yang sangat memengaruhi di samping kedisiplinan itu, di samping kedisiplinan, kebijakan itu juga yang paling penting itu juga memahami seperti kondisi kesehatan tubuh seseorang dan sebagainya, itu juga akan sangat membantu. Jadi kedisiplinan untuk tidak keluar rumah, tadi jarak sosial ya yang paling penting, karena penyebaran itu lewat pembatasan yang jarak sosial itu yang paling penting, ada physical dan social distancing. Tapi yang lebih penting juga adalah bagaimana kita juga menjaga tubuh kita supaya tetap imun. Itu menjadi faktor untuk slowing, menjadi pembatasan itu diikuti dengan kuatnya imun, itu bisa untuk memperlambat penyebaran virus. Jadi ini tadi ya, untuk bisa flatten itu tetap harus ada intervensi yang berbagai macam ya, dari kebijakan, dari jarak sosial, dari penguatan ketahanan individu dan ketahanan keluarga. Oleh karena itu faktornya tidak tunggal, dan sudah ada penelitian semakin miskin negara itu semakin lama. Nah, ini jangan sampai kita termasuk kategori itu ya. Kita termasuk negara yang sedang berkembang, jangan sampai kita kurvanya ini lama, jadi ya akhirnya itu lama bulannya. Jadi ini walaupun flat, tapi flatnya itu lama, itu juga akan mengkhawatirkan. Kalau tadi Mas Malik bilang kuatnya pengusaha itu hanya misalnya sampai Juni kalau ditutup. Ini kalau kita baru sampai Juli, bahkan bisa Agustus, karena tidak disiplin dan tidak kuat, ini kurvanya ini akan panjang. Kalau yang sudah kuliah itu ada tutil, ini tutilsnya itu akan panjang, kiri kanannya, itu berarti slowing down-nya atau permerataannya atau berakhirnya itu juga semakin lama. Jadi kita berharap dengan adanya pemahaman ini kita bisa membantu intervensi tadi supaya pandemiknya itu bisa berkurang ya. Mungkin itu tambahannya. Oke, sudah ada satu penanya yang nanya Pak Desvian dari Pak. Halo. Edi nanya, Edi. Oke, Edi. Ada background-nya nggak kedengeran sekali. Pak Edi, suaranya di belakang ada suara sebelumnya. Oh iya. Ya, sekarang sudah lumayan. Oke.
Kita lihat yang sudah angkat tangan ini Pak Fatoni, tapi Pak Desvian tadi sudah di chat juga ingin bertanya. Mohon hostnya untuk FKIP UHAMKA bisa dikasih di unmute. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Sukmadirana dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Sangat menarik dari paparan dari Ibu ini. Ini kan langkah antisipasinya ya Bu ya. Nah sekarang saya ingin tahu Bu, kira-kira obatnya ini kapan akan ada gitu? Kan kita lebih cenderung ini antisipasi dari sisi pertahanan ya. Nah kalau menyerangnya gitu kita cari antivirusnya, kira-kira progresnya udah seperti apa gitu? Oke, masih ada lagi pertanyaannya. Kalau tidak, saya akan coba jawab. Jadi saya memang bukan orang kesehatan ya, saya dokternya disaster management bukan kesehatan. Tetapi dari yang saya baca di Amerika sekarang itu udah mempercepat untuk vaksin aja belum ditemukan. Dari laporan WHO obatnya itu belum ditemukan. Karena virus ini mutasinya itu ini termasuk virus baru. Jadi sebetulnya virus corona dari yang saya baca itu sudah mulai dari tahun 1969 itu sudah ada. Tapi dia bermutasi terus dan itu juga dipelajari terus. Ini virusnya itu seperti apa dan sebagainya, perilakunya bagaimana ya. Itu lagi dipelajari dan antivirusnya itu belum ada. Oleh karena itu kenapa setiap negara sekarang memberlakukan lockdown? Karena obatnya belum ada. Kalau obat belum ada, satu-satunya cara ya menjaga jarak, disiplin untuk tidak menulari. Karena mungkin kita itu merasa sehat, tetapi kita menjadi carrier pembawa. Jadi kenapa di seluruh dunia ini ada 155 itu sudah menerapkan lockdown. Ya hanya sedikit yang tidak menerapkan lockdown karena mungkin juga masyarakatnya seperti Jepang dan Korea itu tidak seluruhnya lockdown, tetapi masyarakatnya sudah tertib karena orang Jepang itu tidak ada virus saja sudah pakai masker setiap harinya ya. Jadi sudah biasa untuk menjaga pencegahan penularan. Oleh karena itu ini upaya satu-satunya itu memang jaga jarak karena obat belum ditemukan, obat belum ada. Obat yang diduga bisa itu sebetulnya seperti ada 2 obat antibiotik dan obat malaria itu. Antibiotik itu sebetulnya untuk membunuh infeksi atau untuk mencegah supaya batuknya tidak berkelanjutan misalnya. Jadi yang saya baca seperti itu karena saya bukan dokter. Jadi saya tidak bisa alasan medis, tetapi yang saya baca bahwa antibiotik itu hanya untuk membunuh faktor-faktornya, simptom-simptomnya, karena simptomnya kan ada flu, pilek, simptomnya itu seperti simptom flu. Jadi ada pilek, batuk, bersin. Nah, antibiotik itu untuk membunuh itu, bukan untuk membunuh virus corona. Jadi itu belum terbukti. Di Amerika saja jadi perdebatan nasional karena presidennya sudah menyatakan antibiotik dan obat malarianya itu bisa menyembuhkan. Padahal dari Federal Agency Health-nya itu menyatakan belum terbukti. Jadi ini sekarang lagi dipercepat karena Amerika yang paling banyak ada 400.000 kasus positif. Dan 7.000, bahkan di New York itu sehari yang meninggal 794. Itu sangat tinggi ya. Jadi sekarang semua berlomba-lomba. Ini di Eropa juga sudah mencoba mencari obat antivirusnya tapi belum ketemu. Jadi itu yang bisa saya jawab berdasarkan informasi yang saya baca, Pak Edi. Ya, baik Pak Amah. Sebelum Pak Fotoni, mungkin sebelum Pak Fotoni, halo. Ya, sebelum Pak Fotoni, mungkin kita ke Pak Desvian dari FKIP UHAMKA yang mau bertanya. Ya, terima kasih. Bu Ama. Iya. Yang pertama, saya senang mendengar uraian Bu Ama itu karena angkanya moderat. Karena Ibu Sri Mulyani sudah memprediksi sekitar 95.000 angka yang terkena
pandemi itu. Kalau 95.000 ada 10%, 9.500 yang akan meninggal. Dan saya kira juga prediksi Bu Ama itu melegakan saya karena Ama mengatakan puncaknya itu sekitar tanggal 2 Mei. Padahal dalam prediksi saya sebelumnya, saya menduga akhir Mei sampai dengan pertengahan Juni puncak dari pandemi kita ini. Lalu Bu Ama, bagaimana memprediksi jumlah korban pandemi ini kalau kita melihat komplikasi dari situasi bangsa kita? Misalnya ketidaksiapan pemerintah, kultur masyarakat yang lemah, daya beli masyarakat untuk mempertahankan kondisi tubuh yang sehat itu juga makin menurun. Lalu juga tenaga medis yang mentalnya makin hari makin drop karena banyak rekannya yang bertumbangan. Nah, kira-kira skenario yang paling real itu tentu ini prediksi Bu Ama ya. Seperti apa Bu Ama? Antara bulan pertengahan Mei sampai dengan awal atau pertengahan Juni itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya, tetapi perlu saya sampaikan, ini bukan prediksi saya. Saya tidak menghitung karena tidak punya data. Jadi ini prediksi dari ahli-ahli epidemiologi, karena saya juga bukan ahli epidemiologi, tapi ini prediksi ahli epidemiologi yang dimuat di Kompas dan dijadikan rujukan oleh gugus tugasnya pemerintah. Itu yang pertama. Saya baca juga saya baru mengumpulkan jurnal ini supaya, dan juga ini kalau ada data dari Muhammadiyah mungkin bisa saya gunakan, tapi Muhammadiyah kan bukan referral hospital ya, jadi bukan rumah sakit rujukan. Jadi mungkin nanti saya akan coba mengolah sendiri dari data yang masuk ke Muhammadiyah. Ini nanti saya akan mencoba dengan beberapa teman untuk mengolah data dari ODP, PDP, OTG, dan pasien positif yang masuk ke Muhammadiyah. Artinya kalau yang di Muhammadiyah saja sudah flat-nya itu atau kurvnya itu tinggi, tidak flat, apalagi pemerintah, karena Muhammadiyah bukan rujukan, ya. Jadi itu akan saya baru akan mencoba, karena saya memang studinya kuantitatif, saya biasa coba dengan statistik. Nanti akan saya coba lihat. Ini saya belum mengumpulkan karena Muhammadiyah kan baru mulai Maret ya, dan karena yang jadi rujukan atau ditetapkan sebagai rujukan itu hanya 5 rumah sakit Muhammadiyah. Jadi tidak bisa dijadikan data yang data yang akurat ya. Tetapi memang ini prediksi itu bisa besar macam-macam. Kalau prediksinya ITB yang saya baca di jurnal satunya lagi, ini belum dipublikasikan, itu puncaknya itu pada bulan Juli bahkan 100.000. Nah, itu lebih besar dari prediksinya Bu Mulyani. Dengan asumsi orang tetap mudik, orang tetap susah disuruh masuk di dalam dan sebagainya ya, itu akan ada 100.000 yang confirm kasus yang positif. Jadi kalau saya sebetulnya prediksi ini saya tidak menjadikan satu-satunya kebenaran, tapi minimal untuk upaya kita, untuk intervensi kita. Jadi prediksi yang ada baik itu dari ITB, dari UI, dari ahli epidemiologi yang dimuat di Kompas, atau bahkan sekarang Singapura juga bikin melihat Indonesia dari berita ya, sehari-hari berapa dari daerah-daerah itu bisa untuk melihat bahwa di Indonesia itu justru kemungkinannya tidak Mei, tapi puncaknya ada di Juni dan di Juli. Kemudian baru bisa mereda itu Agustus. Nah, ini kan cukup panjang. Kalau saya melihat dari prediksi-prediksi ini, itu sebetulnya justru untuk memicu kita untuk berbuat lebih banyak ya. Sebagai bagian dari masyarakat, kita kan nggak bisa nunggu pemerintah, karena bencana itu urusan semua orang ya. Kalau nunggu pemerintah sudah mati banyak, nanti kita baru menyesal.
misalnya ya. Jadi kita perlu upaya, apalagi Muhammadiyah punya rumah sakit, punya sekolah, dan punya jamaah yang tidak sedikit. Kalau saya justru dengan adanya prediksi ini kita perlu intervensi yang kuat. Nah, ini bisa dibayangkan kalau skenario 1 tadi tidak ada intervensi ya. Ini yang skenario 1, sebentar. Ini tidak ada intervensi. Curve-nya itu tinggi banget. Kalau kegiatan berjalan seperti biasa, bisa dibayangkan yang tidak dilaporkan saja kan banyak banget. Ini kalau kurvanya itu sangat tinggi, itu nanti melambatnya itu juga akan lama. Ya, kita tidak menginginkan ini tidak hanya melambatnya lama, tapi beban rumah sakitnya besar. Itu yang tidak kita inginkan. Kalau beban rumah sakit besar itu nggak ada dokter nanti yang mau menjadi atau mengobati. Tidak ada dokter yang mau mengintervensi atau memberi layanan kesehatan. Karena memang sudah, dan juga dokter juga harus setiap saat berlawanan dengan nurani seperti di Italia. Itu cuma dokternya itu harus memutuskan mana dulu yang harus meninggal. Karena ventilatornya terbatas. Itu kan sangat ya bertentangan dengan nurani ya sebagai organisasi keislaman. Kalau Muhammadiyah ya ini yang harus kita cegah. Kalau saya mencari yang paling pahit skenario 1 itu karena kebijakannya sudah nggak tegas, manusianya nggak disiplin gitu ya. Jadi baru Juni puncaknya ini. Kalau skenario 1 puncaknya Juni, kalau yang dosen ITB itu puncaknya malah baru Juli. Ya, jadi memang ini saya ambilkan itu untuk memberikan gambaran bahwa skenario itu banyak yang dibuat oleh dibuat oleh ahli epidemiologi, dan ini kalau yang membuat sebetulnya ahli-ahli matematika, karena dengan modelnya macam-macam itu bisa meminimalisir error. Jadi yang ini sudah diuji cobakan 2 minggu untuk meminimalisir error. Jadi errornya 1,5% itu berdasarkan laporan pasien di rumah sakit negeri. Jadi saya bisanya jawab seperti itu, tidak tahu yang precise atau yang presisinya paling benar yang mana, itu karena semua didasarkan pada data. Semakin datanya bagus, itu semakin errornya sedikit. Nah, di tempat kita, yang nggak lapor aja banyak banget kan. Dari rumah sakit juga laporannya beda antara apakah positif atau negatif. Bahkan tadi pagi saya baca di Korea itu sudah ditemukan pasien yang sudah dinyatakan negatif, ternyata dia masih dites ulang masih bisa positif. Jadi virusnya tidak mati sama sekali. Walaupun sudah diberi obat, ya imunnya kuat dan sebagainya. Tadi pagi saya baca di berita internasional di CNBC kalau orang Korea yang sudah dinyatakan clear ternyata masih bisa positif. Jadi ini juga menjadi catatan buat kita supaya kita nggak gampang ya, dan juga catatan buat statistik kalau kita underestimate misalnya orang-orang yang semuanya tadi kelihatannya sudah sembuh, sudah baik, ternyata punya potensi untuk bisa menjadi carrier lagi karena virusnya masih positif. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Pak. Karena saya tidak yang membuat ini ya. Saya tidak bisa membuat ini, jadi saya tidak bisa mempertahankan prediksinya. Baik, kita ke 2 penanya. Ya, dari kita mungkin 3 pertanyaan lagi ya, Bu Amah. Setelah itu kita akhiri. Mengingat Bu Amah punya waktu. Oke, kita ada Pak Fatoni yang sudah angkat tangan, terus kemudian ada Pak Rahman Azam, terus kemudian ada Pak Heri. Terus nanti ya oke, syukur kita kasih 1 peluang lagi, 4 ya. Syukur ya, silakan. Sulawesi Tenggara. Silakan Pak Fatoni. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatoni, BMC PDM Kota Malang, ulama, dan Bapak Ibu semuanya.
tadi dengan presentasi yang sangat lugas dan tegas terkait dengan beberapa skenario ya, baik skenario intinya kalau dari BNPB kan itu sampai Mei ya Bu ya, 29 Mei ya. Sehingga peak season-nya adalah kurang jelas ya Mas Fatoni, bisa lebih keras nggak? Oh iya. Terkait halo. Iya. Terkait dengan beberapa skenario yang sudah disampaikan tadi, Bu. Jadi ini kan ada sekitar bulan Mei Juni ya untuk wabah ini selesai. Bukan selesai, puncaknya di situ. Oh, puncaknya di situ ya. Sehingga baru meredanya itu Juli ya. Baru meredanya adalah Juli. Iya. Ada kemarin saya juga diskusi dengan Dr. Luki Budiman dan yang kuliah di Australia, itu mungkin sampai November atau Desember, Ibu. Jadi, jadi ini yang skenario terpanjangnya itu adalah mungkin sampai November Desember. Karena ini adalah perang ini masih pemanasan, belum goro-goronya seperti itu. Ada yang bilang juga sampai 2 tahun kalau di Indonesia karena dengan social distancing dan physical distancing yang tidak diterapkan dengan baik. Jadi apakah nanti dari MDMC pusat punya strategi dari the worst skenario mungkin sampai akhir tahun atau mungkin sampai 2 tahun, sehingga ada strategi jangka pendek, kemudian strategi jangka menengah maupun strategi jangka panjang. Paling tidak kalau jangka pendek kita sampai Juni-Juli lah, atau strategi menengahnya sampai akhir tahun 2020. Dengan strategi panjangnya kalau misalnya tidak berhasil ini sampai katakanlah pertengahan 2021. Begitu Bu Ama, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Tony pertanyaannya. Jadi yang saya sampaikan itu sebetulnya justru dari berbagai skenario itu hampir semua menyatakan puncaknya itu di Mei Juni ya. Juli itu baru menurun. Jadi asumsi kalau sampai November itu benar dalam arti November itu baru paling cepat untuk mengembalikan ke normal. Artinya sudah mulai dibuka. Ya, tidak ditutup sekolahnya, sudah tidak bekerja dari rumah misalnya, mungkin baru bisa dibuka November. Karena kalau ada yang Juli itu baru puncak, kan nanti menurun dulu, menurunnya butuh waktu Agustus, September, Oktober, nggak bisa menurun tiba-tiba. Itu puncaknya kasus itu segitu. Jadi kan kalau puncak kasus, kalau diobati saja setiap orang itu 2 minggu, itu butuh berapa minggu, berapa bulan untuk mengobati yang 60.000 itu. Misalnya puncaknya 60.000. Jadi mungkin benar sampai November. Bahkan saya juga baca di di Globe, koran Globe Internasional, itu rata-rata pandemi yang dari tahun-tahun terdahulu seperti kasus flu yang justru pernah mematikan dunia ya, sampai jutaan orang meninggal, itu biasanya memang 1-2 tahun baru reda. Ya, jadi tidak otomatis misalnya sudah puncak langsung ngedrop, tidak ada kasus sama sekali, enggak. Jadi puncak itu menunjukkan ada titik balik, habis itu menurun kasusnya. Misalnya dari 60 ke 50 ke 40, nanti sampai 20-nya mungkin ya November itu tadi. Jadi itu tidak bisa langsung hilang dengan cepat. Oleh karena itu memang di Muhammadiyah sebetulnya tidak hanya MDMC, pimpinan pusat Muhammadiyah meminta wilayah juga membentuk Muhammadiyah COVID Command Center. Artinya untuk mempersiapkan itu, mempersiapkan bahwa pandemi ini tidak pendek ya. Jadi harus ada kerjasama semua majelis dan lembaga untuk bersama-sama menanggulanginya. Ini sudah dicoba disusun misalnya dengan Lazismus untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Misalnya jangka pendek itu sosialisasi yang masif. Kemudian penyediaan alat kesehatan itu menjadi utama.
supaya tidak semakin banyak yang terjangkit ya. Kemudian yang ketiga di pendek ini adalah tidak ketahanan pangan, pemberian ketahanan tubuh. Jadi pemberian misalnya vitamin, pemberian makanan sehat, itu tujuannya supaya tidak semakin banyak lagi yang kena. Itu jarak pendek. Jarak menengah itu sudah mulai difikirkan bagaimana bagaimana tidak bertambah, sudah bisa pelayanan kesehatan itu melayani supaya pulihnya lebih cepat. Ya, orang-orang yang terkena sekarang kan PDP mungkin sudah positif tapi tidak ketahuan. Jadi kita mendorong juga ke pemerintah, Muhammadiyah melakukan advokasi. Yang pertama kalau untuk jangka pendek advokasinya ya tidak mudik, kemudian maklumat untuk tidak Ramadan, tidak sholat taraweh, atau kalau perlu ya kita tidak sholat Idul Fitri kalau memang Mei itu masih tadi puncaknya ya. Jadi itu maklumat-maklumat dalam waktu jangka pendek. Jangka menengah itu sudah mulai difikirkan bagaimana mempertahankan supaya tidak banyak yang sakit. Nanti kalau ada yang sakit bisa menjadi pandemi seri 2 seperti di Wuhan dikhawatirkan sudah ketemu orang yang sudah kena lagi. Nanti kalau kena lagi bisa menjadi pandemi lagi. Jadi itu nanti ini akan berbahaya. Kemudian yang jangka panjang itu ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi sudah mulai dibicarakan. Kalau sampai di lockdown semua itu industri kan hancur. Kalau tidak ada pendapatan juga tidak bisa kuat dan sebagainya ya. Baik itu kelas bawah, kelas menengah maupun atas akan terdampak. Ya, saya juga baca tadi pagi itu, tapi tidak saya muat di sini. Sebetulnya ada kurve menarik. Jadi semakin dia itu tinggi, semakin dia tinggi kurvnya, semakin tidak flat, itu semakin dalam resesi ekonominya. Ini kan berbahaya. Kalau Indonesia itu skenarionya yang pertama, itu kurve resesinya makin panjang. Oleh karena itu secara long term, kalau bisa ya makanya kenapa flattening the curve itu menjadi penting. Karena semakin tinggi curve-nya, itu semakin dalam resesinya. Itu menurut penelitian makroekonomik yang baru. Jadi kita berharap supaya tidak ada resesi dengan flattening the curve. Semakin tinggi, semakin resesinya itu semakin terpuruk. Oleh karena itu memang upaya itu ini sudah dibicarakan terus. Ya, di MCCC Muhammadiyah COVID Command Center itu memang One Muhammadiyah One Respon ya, jadi ada kolaborasi semua majelis karena urusan ini tidak hanya urusan MDMC saja, tetapi juga urusan majelis ekonomi, pendidikan, ya, majelis kesehatan dan yang lain-lain karena akan mempengaruhi semua aspek kehidupan manusia. Dan itu Mas Tony. Ya, silakan Mas Malik. Ya. Baik, di kotak chat itu ada yang bertanya, karena pas kebetulan ada perempuan yang bertanya. Iya, sebentar saya lihatnya. Iya, atau dibacakan aja. Oke, baik. Ini Dilala memakai akunnya Pak Faisal Jala, tapi sebenarnya ini namanya Nining. Oke. Dia bertanya bagaimana yang lalu-lalu, wabah seperti SARS dan yang lainnya yang bisa berakhir, mengapa semakin lama wabah ini semakin kuat dan bumi semakin sakit kah gitu, atau kita yang semakin lemah? Jadi dilihat dari aspek yang SARS, MERS dan yang lainnya kok bisa berakhir, tetapi wabah ini justru malah semakin meningkat. Mungkin ada pandangan dari Pak Amah? Oke. Kalau yang saya baca ya, karena saya juga bukan orang kesehatan dan ahli epidemiologi, saya tidak bisa menyatakan secara keilmuan. Tetapi yang saya baca, kenapa kok virus ini beda dengan yang lalu-lalu? Yang pertama, virus ini penyebarannya cepat, ya, melalui droplet. Droplet itu lebih mudah. Kemudian yang virus yang sebelumnya itu dia kadang tidak mempunyai dampak yang sama terhadap jenis ras, etnis dan sebagainya. Misalnya kayak MERS. MERS itu untuk ras Kaukasian, ras ASEAN itu dia lebih kuat misalnya.
Jadi ada beberapa ras itu yang kuat terhadap virus. Tapi kalau yang sekarang ini tidak. Jadi ini virus seperti virus flu biasa. Dan ini pernah terjadi di dunia. Itu flu itu bisa sampai 1 juta orang meninggal. Jadi gejalanya itu ringan, tetapi dampaknya terhadap penyakit berat karena yang diserang paru-paru ya. Jadi memang itu saya kebetulan mengikuti bacaan-bacaan. Saya coba tadi malam baca di WHO dan sebagainya. Kenapa kok COVID itu beda dengan MERS, Zika, Ebola dan yang lain-lain? Karena yang lain itu bisa dilokalisir, yang ini susah dilokalisir. Itu yang pertama, karena tadi tidak ada lockdown secara cepat misalnya. Kemudian yang kedua, penularannya itu sangat cepat, berbeda dengan penularan yang lain ya, penularan yang lain. Kemudian yang ketiga, virus yang lain itu sudah diketemukan, tapi karena sudah bisa lebih cepat diketahui bentuknya. Sementara COVID ini belum ditemukan antivirusnya sehingga tidak bisa di-stop dengan segera. Yang lain itu bisa diberi obat dan sebagainya. Jadi memang ada banyak faktor yang menyebabkan virus corona ini berbeda dengan kejadian SARS, MERS, Ebola, Zika dan yang lain-lain. Ini menurut data dan penjelasan dari Global Pandemic Response itu yang diluncurkan oleh PBB. Over Mas Malik. Oke, makasih. Banyak sekali bertanya ini dan tadi ada beberapa yang angkat tangan sekarang nggak muncul lagi, tetapi ada pertanyaan juga di chat. Iya, silakan dibacakan aja. Dari Mas Dino Oxfam dan juga ada Muhammad Syaril. Tapi mungkin dari Sulawesi ini Tenggara yang ingin bertanya dari tadi, silakan. Iya, silakan. Silakan. Dari Bandung, Pak. Terima kasih. Ya. Saya Muhammad Syukur, Ketua MDMC Sulawesi Tenggara. Jadi apa yang dipresentasikan tadi Mbak Apa itu hal yang sangat menarik. Itu bisa dijadikan sebagai data untuk kita berbuat ke depan seperti apa. Dan kemudian kita perlu sadari betul bahwa sumber daya kita itu kan pasti sangat terbatas. Mungkin di daerah-daerah tertentu sumber dayanya besar, tapi kebanyakan sumber daya Muhammadiyah itu di berbagai wilayah itu berbeda, termasuk di Sulawesi Tenggara ini. Sehingga mungkin perlu dipikirkan di pusat di bagian mana kita mau mengambil peran yang sangat besar terhadap penanganan coronavirus ini. Kalau menurut saya yang paling bisa kita berperan banyak ini adalah kita mengambil di pencegahannya ini. Maksud saya bagaimana supaya di pusat ini media menjadikan sebagai kampanye secara bersama sehingga itu ada keseragaman gerakan dari pusat sampai dengan upaya pencegahan agar kesadaran masyarakat itu tentu secara bersama sehingga paling tidak mengurangi bertambahnya atau mengerem laju bertambahnya yang terkontaminasi dengan virus ini. Jadi supaya ada keseragaman yang kita buat, kampanye keseragaman yang kita buat, baik di media cetak, di media sosial, di media elektronik. Nah, itu kita buat dari pusat itu membuat ada semacam keseragaman begitu, kemudian itu kita pakai ke seluruh wilayah untuk melakukan kampanye secara masif sehingga kita bisa mencegah penularannya virus ini secara lebih cepat.
Nah, itu yang sangat penting karena kalau kita mau mengambil di semua lini sumber daya kita itu sangat terbatas. Dan itu kita harus sadari betul ketika ini terus berkepanjangan ini di Muhammadiyah akan mengalami dampak yang sangat besar. Bukan hanya di rumah sakit kita, tetapi di perguruan tinggi kita juga itu akan sangat berdampak. Kenapa? Karena kalau ini proses pembelajaran terus berjalan seperti ini, itu kan sampai di mana daya dan pasca kita maupun kampus itu bisa bertahan dari kondisi ini. Sementara kita ini yang kita harapkan untuk bisa bergerak secara massal, kita bisa perkembangan dari amal usaha kita. Sementara kalau sudah dampaknya berjentuh ke amal usaha kita, maka kemampuan kita juga untuk bergerak itu akan semakin ada. Sehingga kalau menurut saya itu tadi dari pusat kita membuat satu keseragaman secara masif kepada masyarakat supaya ada kesadaran yang terbangun di masyarakat untuk sama-sama mencegah penularan virus ini untuk bisa kita bersama. Terus di bagian ini saya bisa mengambil peran yang besar karena di sini dari segi dana juga tidak terlalu besar, tetapi bisa menjangkau lapisan masyarakat secara lebih masif. Ini mungkin usulan saya MDMC pusat maupun MCC di pusat maupun kepada pimpinan pusat Muhammadiyah. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Mas Syukur pertanyaannya, karena yang mendengarkan ini tidak semuanya dari Muhammadiyah juga, tetapi memang saya pikir organisasi secara seperti Muhammadiyah, NU, ya, PMI yang punya jaringan di bawah maupun lembaga-lembaga nasional yang mempunyai cabang-cabang di daerah, ini penting untuk melakukan upaya pencegahan karena itu satu-satunya jalan seperti tadi saya sampaikan. Karena obat belum ditemukan, kemudian di seluruh dunia sudah jadi pandemi global karena penularannya cepat, itu yang paling mungkin dilakukan adalah menjaga jarak dan disiplin tadi. Jadi oleh karena itu yang disosialisasi itu menjadi penting. Sebetulnya di Muhammadiyah sudah diupayakan dan tadi ini sudah saya sebutkan ya, jadi infografis itu bisa di-download, bisa disebarkan. Jadi kami berharap memang di tingkat pusat itu membuat panduan-panduan yang jumlahnya sudah ada 22 panduan, macam-macam jenis panduannya, dan juga sudah membuat sosialisasi itu bisa dilihat di YouTube, bisa dilihat di Twitter, WhatsApp dan maupun infografis yang tadi sudah bisa di-download di link yang saya berikan itu tidak saya pikir tidak memerlukan pendanaan yang besar. Jadi pendanaan itu bisa dilakukan melalui tadi mengirim satu, misalnya kalau tidak mau pulsanya cepat habis, mengirim ke satu orang disuruh mengirim ke 5 orang. Nanti 5 orang kan nanti percepatannya itu eksponensial. Jadi artinya nambahnya itu per kuadratnya cepat, 1 jadi 5, 25 jadi 125 sudah jadi berapa ribu misalnya ya. Jadi ini penting untuk melakukan upaya sosialisasi jaga jarak tadi. Stay at home, jaga jarak, hindari pertemuan-pertemuan besar. Jadi ini menjadi penting untuk dilakukan, dan di Muhammadiyah sendiri kalau ini juga dilakukan di mungkin di organisasi massa seperti Nahdlatul Ulama dan yang lain, itu bahkan kebijakan di Muhammadiyah Lazismu itu tidak menarik dana dari Lazismu wilayah. Supaya apa? Lazismu wilayah menggali dana di wilayahnya untuk kebutuhan wilayahnya. Jadi kalau dananya terbatas, itu dengan dana yang dikumpulkan oleh wilayah masing-masing itu bisa untuk mendukung lah, untuk bayari pulsa misalnya. Kalau memang harus memberi informasi secara terus-menerus kepada berbagai pihak.
Kemudian bisa menggunakan tadi, kalau tadi disampaikan Mas Syukur untuk amal usaha. Kenapa guru-guru tidak memberitahu muridnya? Kalau memang memberi pelajaran atau PR atau pelajaran daring atau online, itu ada pesan-pesan COVID-nya. Kemudian mahasiswa ketika kuliah, bahkan di kuliah saya pun saya selalu memberikan contoh-contoh COVID, penanggulangan, pencegahan, itu saya selipkan terus misalnya untuk dijadikan contoh bagaimana upaya mengurangi. Jadi sebetulnya upaya-upaya itu menjadi sangat penting ya, dilakukan oleh individu-individu, tidak harus nunggu dari pusat. Bahan banyak sekali, sudah ada, bisa di-download secara gratis, bisa disebarluaskan, itu harapan kami. Jadi di pusat kita sudah membuat berbagai maklumat dan sudah menyebarkannya juga, tidak hanya membuat saja, baik itu melalui MDMC Indonesia ya, atau melalui jaringan-jaringannya MDMC, itu sudah kami masukkan juga ke jaringan webinar OSM, organisasi masyarakat sipil, supaya yang dibuat oleh Muhammadiyah itu juga bisa digunakan oleh orang lain, supaya segera cepat disebarkan dan sebagainya. Itu menjadi salah satu cara sosialisasi. Ya, itu over Mas Malik. Ini mungkin ada background noise karena rapat lanjutan sudah mulai, jadi mungkin satu pertanyaan lagi aja ya, karena sudah mulai ada suara dari komputer sebelah. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari ada Wahyu Top Shelter. Nanti kita coba menjawab lewat note. Kita kirim by email. Kami mohon maaf waktu. Iya, ini mohon maaf ini karena saya harus ada meeting lagi. Ada pertanyaan menarik dari Dino Oxfam. Bagaimana strategi MDMC terkait dengan imbas ke tingkat kerentanan masyarakat, khususnya pangan dan ekonomi bagi kelompok low middle income group? Nah, ini pertanyaan terkait sosial ekonomi. Mungkin ini jawaban yang terakhir. Oke, saya akan coba jawab. Jadi sudah kita bicarakan tidak hanya di MDMC, karena MDMC sekarang menjadi bagiannya Muhammadiyah COVID Command Center. Jadi kita sudah memikirkan dengan Majelis Pemberdayaan Masyarakat dan Majelis Ekonomi untuk membuat misalnya program ketahanan pangan. Jadi kita untuk jangka pendek kita membagikan sembako-sembako, kemudian jangka menengah kita bekerja sama misalnya membagikan bibit, menjadikan modal supaya ada ketahanan pangan di tingkat keluarga. Jadi ini kita bekerja sama dengan MPM, MPS, Majelis Pelayanan Sosial, dan juga Majelis Ekonominya Muhammadiyah. Itu sudah merencanakan pembuatan model-model yang akan dikembangkan dan sudah dipraktekkan sebetulnya. Di Aisyah, di LLHPB itu sudah mulai membagikan sembako dan membagikan bibit. Sehingga kalau nanti misalnya Juni-Juli itu puncaknya, itu kalau sayuran itu sudah bisa dipanen dalam waktu 2 bulan. Jadi gerakan pemberian bibit atau benih sayur yang biasa dimakan seperti bayam, kangkung, sawi, buncis itu bisa dipanen selama 2 bulan, 3 bulan. Kalau sekarang itu sudah dilakukan, 2 bulan lagi sudah bisa panen. Atau ada yang 3 bulan lagi akan panen. Jadi itu bagian dari gerakan ketahanan pangan. Kami berharap ini bisa dicontoh di seluruh Indonesia. Jadi misalnya satu orang bisa membantu 5 tetangga. Ya, dan ini tidak sulit karena bibit itu juga murah, bisa didapatkan dan bisa dikerjasamakan, dan juga bisa melakukan dengan dana-dana desa. Itu kita juga mendorong supaya ranting-ranting Muhammadiyah untuk menggunakan dana desa membantu masyarakatnya ya, baik itu melalui tadi penanaman tanaman pangan, kemudian usaha rumahan yang mendukung ya untuk satu lingkungan. Jadi antar lingkungan itu antar keluarga bisa mendukung, atau antar lingkungan yang misalnya satu dusun ini atau satu RT ini memproduksi apa, nanti ditukar dengan RT 11 yang memproduksi apa, sehingga ada ekonomi tetap berputar, ada ketahanan pangan atau ketersediaan pangan, dan yang ketiga juga bisa tadi meningkatkan imun dan mengurangi itu. Dan itu Mas Malik yang bisa saya jawab.
Baik, terima kasih Bu Rahmawati Hussein untuk pemaparannya dan waktunya. Mengingat sekarang sekarang ada rapat lagi. Iya, ini Mungkin, sudah mulai. Teman-teman yang sudah mengisi absensi oleh host lagi direkap semuanya, dan nanti kita akan kirimkan materi linknya ke teman-teman via email ataupun WhatsApp. Dan adapun pertanyaan yang belum jawab, kami akan highlight dan kami usahakan menjawab. Pertama dari Mbak Amah, kalau bisa menjawab secara tertulis, singkat, nanti kita akan kirim balas kepada teman-teman diskusi ini. Ya, nanti saya akan coba jawab dan respon. Programnya juga sudah disusun di MCCC ya, jadi kita akan coba upayakan kalau pendekatan-pendekatan itu bisa disasar supaya waktu yang tadi saya sampaikan itu tidak hanya direspon dalam waktu jangka pendek, tetapi juga jangka menengah dan jangka panjang. Mungkin itu Mas Malik ya, saya live meeting ya, ini harus sudah di-add di meeting lain. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih banyak. Iya, mohon maaf ini saya pamit ini dari online ke online lain. Makasih banyak Bu Amin. Ya, assalamualaikum. Salam. Ya, jadi ada yang ngechat private ke saya selaku moderator bertanya-tanya, ini kok nggak muncul wajah saya.